Sekarang saya mau bicara mengenai relasi hati antara orang tua dan anak, atau lebih tepatnya ya berbicara mengenai parenting mendidik anak pada zaman ini ya. Saya dan istri kita sama-sama kuliah di IPB, ngambil jurusan atau di Fakultas Teknologi Pangan dan Gizi. Lalu kami berdua kuliah lagi ngambil pendidikan karena punya sekolah namanya Happy Holy Kid. Cabang kami ada 66 cabang di Indonesia ini, maka harus punya gelar yang linier. Akhirnya kita kuliah lagi sampai magister pendidikan. Saya bukan pendeta, tapi khotbah supaya enggak salah. Kita kuliah teologi, suami istri bareng-bareng, dan kita lulus doktoral, dan kita berdua dosen teologi di IKP. Ya. Nah, sekarang berbicara mengenai parenting zaman sekarang dan zaman dulu itu beda sekali. Orang tua nggak bisa berkata, dulu tuh waktu bapak ibu masih kecil ya, dulu gitu ya, anaknya lahirnya sekarang gitu ya. Jadi dulu itu, atau saya itu ya hormat ayah itu gampang. Zaman saya ini hormat orang tua gampang. Kenapa? Saya punya pengalaman ya. Pak dolananku rusak. Wah gawarene le tak dandani. Saya punya pengalaman, bapakku tuh pinter iso dandani dolananku gitu ya. Ibu-ibu zaman sekarang waduh punya smartphone, namanya smartphone, itu phone-nya smart banget ya, bisa cek harga saham, bisa beli tiket, bisa tahu, wah semuanya bisa tahu, tapi yang pakai kurang smart. Akhirnya kalau ada masalah dengan gadgetnya, cari anaknya, ya nak kok HP mama Instagramnya nggak bisa ngepost ya, kok Zoom-nya nggak ada suaranya ya, kok begini kok begitu ya, lalu anaknya masih 7 tahun, bawa sini mah tak betulin ya, udik, udah selesai mah, aduh gimana caranya nak, susah jelasinnya mah, kalau ada masalah aja hubungi aku. Jadi anak zaman sekarang ini punya pengalaman bahwa dua makhluk hidup itu nggak ngerti apa-apa, mereka sisa-sisa Pithecanthropus erectus yang masih tersisa di muka bumi ini yang belum punah gitu ya. Jadi anak zaman sekarang ini hormat orang tua itu susah karena pengalamannya beda. Saya dulu ke Jakarta sama bapak saya dibilang begini, le kowe aja ado-ado karo bapak kowe kok hilang ya. Bapak ibu kalau ke Singapura, ke Eropa, kemana-mana jangan jauh-jauh sama anak, nanti bapak ibu hilang gitu loh ya. Bapak ibu gak bisa bahasa Inggris, gak ngerti Google, gak bisa pakai gadget. Aduh, saya berkali-kali ke Hong Kong bawa anak yang baru pertama kali, itu anak yang mimpin kita, Pak. Kita makan di sini ya, naik apa, naik taksi mahal, naik bus aja Pak, tahu nomor berapa, ngerti Pak. Karena namanya smartphone bisa terkonek dengan transportasi negara itu, terintegrasi. Nanti lama nak, enggak kok 3 menit lagi, kok tahu? Lah kan di sini ada 3 menit lagi nyampe, ya busnya nomor berapa, jalurnya di mana, di sebelah kiri atau sebelah sana jalan. Itu anak belum pernah ke negara itu, dia ngerti. Makanya anak zaman sekarang itu males ngomong sama orang tuanya. Pak Jarot, anak saya tuh nggak punya cita-cita. Bukan nggak punya, dia tuh mikir kalau aku ngomong sama makhluk hidup itu, ngerti nggak ya gitu loh. Kan cita-cita zaman sekarang ini jenis pekerjaan yang zaman dulu nggak ada. Ya ada YouTuber, ada gamer, ada macam-macam jenis pekerjaan yang bapak ibu kalau diajak ngomong dijamin bapak ibu akan nanya, opo to kuwi ngono loh ya. Jadi zaman ini berubah sekali, luar biasa cepatnya. Saya dan bapak saya itu sama-sama baby boomer. Lah kalau sekarang orang tuanya generasi X, anaknya bukan Y, anaknya Z. Kalau orang tuanya generasi Y, ya anaknya bukan Z, generasi Alpha, bukan berbeda, lompat generasi. Saya sama kakek saya masih satu generasi, bahasanya sama, bisa nongkrong di bawah pohon, di pinggir sawah, nyambung bicaranya. Lah anak sekarang ngomong sama temennya, kamu udah buka portalku belum? Kakeknya teriak, nek buka portal ya tutupin meneh ya. Anaknya ngomong, wih trafficnya lancar banyak ya. Hati-hati di jalan loh, traffic itu yang ngunjungi website itu loh gitu ya. Aduh pokoknya orang tua sama anak beda generasi, beda bahasa, beda semuanya. Lalu gimana kita mendidik anak pada zaman ini? Oke, sebelum bicara mendidik anak, saya mau cerita anak dulu. Nomor 1 namanya Natania Christie. Kelas 1 SD sampai 3 SMP ranking 1 terus. Kelas 3 SMP menang ASEAN Scholarship. 100 anak pandai di Asia dikumpulkan pemerintah Singapura, masih masuk 10 besar. Sekolah 400 juta setahun gratis, asrama gratis. 8 tahun sekolah dari 3 SMP sampai lulus kuliah, bahkan dikasih uang saku $1.200 per bulan, kan 15 juta per bulan.
Maka sekarang dia sudah punya apartemen di Singapura. Nomor 2 juga mendapat beasiswa, walaupun awalnya kelas 1 SD dia naik kelas bersyarat. Karena game addicted, dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, bangunnya siang dan seterusnya, banyak masalahnya. Masalah bisa diatasi. Jadi kami punya anak bertiga, mereka hebat-hebat dalam bidang akademik, mereka melayani Tuhan. Maka saya berani berkata, gimana Pak cara didik anak? Ikuti teladanku. Saya yakin sekali akan hal itu. Ya, nah, anak zaman sekarang lebih pintar dari orang tuanya, itu yang saya ceritakan tadi. Mereka itu multi talent, multitasking. Kalau mereka diajak pergi, mereka pegang gadget, jangan dimarahi. Waktu kita bilang pergi, dia langsung cetek, oke, naik ini, jalan ini, sampai di sana sekian menit. Dia sambil mendengarkan bisa kerja. Itu namanya multitasking. Kalau belajar, YouTube-nya, TV-nya dimatikan. Enggak usah. Mereka bisa mendengarkan film, dengar musik sambil belajar. Jangan dibandingkan sama komputer jadul Bapak Ibu zaman dulu. Yang otaknya itu kalau belajar ya belajar. Kalau nonton TV ya nonton TV. Mereka bisa berdua sekaligus. Sambil nonton TV saja, nonton YouTube saja. Itu belajar 30 menit, nilainya 90. Lah Bapak Ibu belajar 2 jam loh. Ya uang 60 itu nilainya. Beda prosesor. Mereka bisa 2-3 hal sekaligus. Ya, mereka bisa 2-3 hal sekaligus. Anak-anak ajaib zaman sekarang. Tapi agak mengkhawatirkan juga. Mereka sangat positive thinking sampai mungkin berkata Tuhan itu tidak ada. Maka yang ditakuti pun juga berbeda. Kalau zaman saya kecil itu ya takut tuyul, takut gendruwo ngono itu. Loh anak sekarang itu enggak ada itu yang takut tuyul gendruwo. Mereka takut kalau enggak ada sinyal. Mereka takut kalau lowbat. Selama ada sinyal itu ada hadirat Tuhan, semua masalah bisa terjawab. Jadi ini memang baru zaman yang, aduh aku ini zaman nih, aduh zaman saya kecil itu ya gelar tikar ya kan depan rumah, enggak ada TV orang miskin, nonton lintang gitu ya, bapak dongeng lele, kue lintang kemukus, zaman saya ini apa orang ngerti lintang kemukus saudara. Berbeda zaman, saya itu masih merasakan saudara ya, nonton TV itu pergi ke kelurahan, TV-nya itu hitam putih, TV-nya gendut lagi, itu power supply-nya masih pakai aki yang harus disetrum, kalau akinya sedikit, gambarnya mengecil gitu ya, aduh sekarang gak ada TV lagi, semuanya di gadget, berubah cepat sekali, dan keadaan ini membuat menggenapilah nubuatan 2 Timotius 3, orang mulai egois, hedon, aduh, nah segala macam deh pokoknya itu dibaca 2 Timotius 3 itu. Susah, anak memberontak, enggak tahu sopan santun. Jadi kenapa susah? Ya karena orang tua dan anak itu beda generasi. Berbeda generasi itu berbeda pola pikir. Berbeda cara menggunakan uang. Semuanya kalau saya bahas satu persatu sampai pagi kita enggak selesai. Misalnya aja anak yang sekarang ini mau menikah. Mereka udah milenial. Mereka pengen menikah itu temanya misalnya intimacy ya. Pak, tapi orang tuanya lah menikah itu kan pernikahan itu kan kebanggaan lambang sukses ya. Pengen 1000 orang gitu loh. Pak 1000 orang itu berapa banyak? 2 miliar. Kenapa kita enggak 50 orang saja. Tapi yang betul-betul kita kenal keluarga dekat kita nikahnya di Swiss gitu loh. Mereka pengen di Bali hanya 100 orang saja. Orang sama anak zaman sekarang mana mau nyalami 1000 orang yang gak kena itu temennya bapaknya bukan bapakku kan gitu kan. Orang tua sama anak berantem soal pernikahannya. Makanya kalau saya gak mau berantem, nah terserah kamu konsepnya gimana. Pokoknya nanti papa hadir aja ya gitu ya kan. Wah anak atur semuanya, bayar semuanya. Kita tinggal duduk manis aja udah gitu dah. Biar anak punya zamannya sendiri. Anak zaman sekarang ini happy life gitu loh ya. Waduh, lah kalau zaman kita ini orang tua yang bangga dengan penderitaan. Kita tuh hobinya kerja, nabung, beli rumah, beli tanah, beli emas, punya semuanya, termasuk punya kolesterol, asam urat, diabetes dan segala macam. Jadi waktu duitnya banyak, orang iso dengan endi gitu loh. Gak bisa kemana-mana. Dan kita bangga lagi dengan penderitaan kita. Milenial gak mau menderita, mereka melihat makhluk-makhluk hidup ini loh, yang duitnya banyak tapi gak bisa kemana-mana, mereka gak mau begitu. Maka anak sekarang ini kerja, minum kopi 100.000, rasanya enteng bayarnya. Nabung, ke Raja 4 yang butuh belasan juta. Nabung ke Hong Kong, pergi ke Thailand. Mereka menikmati hidup. Ngapain beli mobil? Lebih baik di Grab, duduk di belakang, bisa sambil kerja kayak bos, bapaknya pakai kayak sopir. Tapi orang lain senang punya mobil.
berbeda cara menggunakan uang, berbeda prioritas. Maka yang paling penting mendidik anak hari ini bukan soal gaya hidup yang mungkin kita bisa sedikit fleksibel. Tapi nilai hidup tidak boleh fleksibel. Keselamatan harus. Soal gaya hidup toleransi sedikit. Selama tidak melanggar nilai. Nah sekarang, makanya gap generasi itu tidak bisa dihindari tetapi bisa disiasati. Kalau enggak disiasati, orang tua dan anak tidak ada relasi, enggak ngobrol. Lah gimana? Memang pernikahan lebih penting lagi. Maka tadi pagi kita bahas pernikahan. Suami itu harus dekat, akrab, rukun. Bapak Ibu ya, hidup ini ujung-ujungnya Bapak Ibu berdua lagi sama sebelahnya itu. Anak menikah, ya kan? Anak keluar kota. Makanya dari sekarang yang keluarga-keluarga muda ya, baik-baik sama yang satu itu. Kalau enggak baik-baik, waduh, lah Pak, bojoku kayak setan Pak. Lah itu namanya dua setan menikah. Kan berantem terus. Masih mending berantem terus. Ada tanda-tanda kehidupan. Saya khawatirnya kalau tidak berantem, bukan karena rukun. Setiap hari merayakan Natal. Apa itu? Lah di rumah kok sunyi senyap. Rohani banget merayakan Natal setiap hari. Nah repotnya lagi, bahkan anak-anak masih di rumah, Natalan terus. Sunyi senyap, orang tua sama anak enggak bicara. Bicara itu bahagia loh. Bicara itu bahagia loh. Ibu-ibu terutama, ingat gak dulu kenapa pengen menikah? Temanku punya pacar, temanku punya pacar, temanku punya pacar. Enak ya, ada teman ngomong gitu ya. Aduh, kalau ibu punya pacar, aduh senang banget. Pacarnya bisa diajak ngomong. Waktu menikah menderita banget. Suaminya kok jadi bisu gitu loh ya. Kagak ada bunyinya. Udah, pernikahan kita bahas lain kali lagi. Atau tadi pagi sudah dibahas. Sekarang kita bahas orang tua anak. Gimana orang tua anak? Gap generasi tidak bisa dihindari, tapi bisa menyiasati membangun relasi hati. Makanya Maleakhi pasal 4 ayat 6 berkata, ia akan membuat hati bapak kepada anak dan hati anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan, nah ini menarik bahasa Inggris. Supaya jangan, kalau ini bahasa Inggris. Lest I come and strike the earth with a curse. Kalau hati bapak enggak sayang anak, hati anak enggak hormat orang tua, aku datang pukul tanah dengan kutuk. Bukan musnah kiamat itu enggak, pukul tanah dengan kutuk. Kutuk apa yang berhubungan dengan tanah? Ya kitab Kejadian pasal 3:17 ada kutuk soal tanah, engkau akan susah cari makan sampai mati. Itu gampangnya. Artinya kutuk ekonomi. Banyak orang-orang yang mengatakan kepada saya, Pak, kok Kristen tuh beda ya sama orang Buddha, orang Tiongkok, orang Konghucu, yang mengajarkan hormat orang tua. Kok Kristen tuh kayak enggak ya? Anak-anak muda ke gereja, bayar perpuluhan, nyumbang sana, nyumbang sini, orang tua enggak dirawat. Oh tunggu, no. Gereja Kristen Alkitab sangat menekankan hormat orang tua. Bahkan kalau anak tidak hormat orang tua, Tuhan datang pukul tanah dengan kutuk. Dan kalau tanahnya dikutuk, tanah itu apa? Toko, usaha, pekerjaan, sawah, ladang, susah cari makan. Jadi Maleakhi itu Tionghoa banget, Tionghoa itu Maleakhi banget. Yang mengajarkan kalau anak enggak hormat orang tua enggak sayang anak. Tuhan pukul tanah dengan kutuk. Kalau tanahnya dikutuk, susah cari makan. Kalau diberkati itu cari makan ya pakai rajin tapi enggak pakai susah. Susah payah tidak menambahinya. Tuhanlah yang membuat kaya. Tapi banyak orang susah cari makan. Tokonya di tempat yang pojok rame, tapi orang yang cuma lewat saja. Gelarnya tinggi, pinter, tapi kok kerja enggak bisa-bisa. Begitu dapat pekerjaan ya saking pinternya, berantem sama atasannya. Karena pulang kerja, aduh Pak, Mah, bosku tuh goblok. Dan semua orang goblok karena dia pinter. Akhirnya ya dia enggak bisa kerja sama orang lain. Pinter tapi enggak punya karier. Tokonya bagus, tempat strategis, tapi enggak bisa maju-maju. Bukan tanpa masalah ya, saya juga banyak masalah. Tahun 90 saya marketing terbaik di Astra, 92 saya buka usaha, ekspor, wah sukses luar biasa. Kerusuhan ekonomi ya bangkrut.
Karena buyer takut ke Indonesia. Tapi ya bangkit lagi. Buka usaha, ada pabrik, ada I.O, saya bikin animasi. Usaha saya macam-macam yang pernah saya buat. Tapi yang paling sampai puluhan tahun adalah distributor, distribusi. Kami punya gudang sampai 4 hektar. Pegawai kami di kantor hampir 250-an orang itu gaji tiap bulan gak cukup 2,5 miliar. Kami punya stokis di 200 kabupaten. Singkat cerita ya tahun 2019 kami bangkrut. Rugi sampai ratusan miliar. Tapi saya tetap berkata bahwa saya itu gak susah cari makan. Di tengah pandemi 2 tahun itu setelah bangkrut itu, lah saya ngelukis upload di Instagram aja laku loh. Saya jual 20 juta laku, saya jual 30 juta laku, sebulan laku 56. 2 tahun pandemi, 3,2 miliar dari lukisan. Selesai pandemi nggak ada order lukisan, saya masuk perusahaan kesehatan. Kemarin direksi, manajemen, I.O.nya, CEO-nya ngajak kita makan malam. Dan saya boleh bawa 10 orang keluarga. Dan CEO-nya berkata, Pak, sejarah perusahaan kami 25 tahun. Bapak itu 6 bulan Crown Director, itu tercepat dalam sejarah Pak. Biasanya itu 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Apapun yang saya lakukan, Tuhan berkati. Saya mengalami bangkrut, iya. Tapi saya tidak susah cari makan. Apapun yang saya kerjakan, Tuhan berkati. Jadi pelukis diberkati. Masuk bisnis, 6 bulan Crown Director ya nggak pernah terjadi sebelumnya. Terjadi karena ada orang yang diberkati Tuhan. Maka kalau kita itu menghormati orang tua, kita sayang anak-anak, bukan tanpa masalah. Tapi kita akan menyelesaikan masalah. Tidak susah cari makan. Tidak susah cari makan ya. Karena itu saya bisa katakan, saya suka mengatakan Maleakhi itu Tionghoa banget, Tionghoa itu Maleakhi banget. Orang Tionghoa itu gak ngerti Maleakhi, tapi mengajarkan hormat orang tua. Makanya bapak ibu, ibu-ibu, kalau suamimu tuh sayang orang tuanya, suka bantu orang tuanya, jangan marah, jangan sedih. Wah bojoku diporoti orang tuanya, itu artinya laki-laki yang diberkati. Dia gak akan susah cari makan kalau laki-laki itu membantu orang tuanya, mengabdi kepada orang tuanya. Karena anak laki-laki itu milik pusaka Tuhan yang Tuhan atur dan mengharuskan, terutama anak laki-laki, memelihara orang tuanya. Ya, maka dukunglah dia. Dulu saya gak ngerti prinsip ini, maka waktu Sabtu malam saya cerita. Di mana saya ragu-ragu apa istri saya akan mendukung tugas saya ini. Jadi saya diam-diam ngasih ibu saya, istri gak tahu. Padahal aku ini wong Jawa lahir neng Solo. Lah bojoku kuwi putih, sipit, imut-imut. Nah, pengen tahu? Oke, boleh berdiri sayang. Sini dia ya. Banyak orang yang tanya sama saya, loh Pak Jarod kan dulu rumahnya gedek ya. Iya, orang miskin ya rumahnya gedek. Jangan kan dulu waktu kuliah aja pinggir di Sungai Ciliwung rumah liar itu loh. Yang orang lain itu pacar saya itu kos-kosan itu 120.000. Zaman tahun 90 itu kos-kosan 120.000. Lah aku mau 10.000 ya di pinggir sungai. Ya rumah liar. Lah ini kan hebat ya. Wong Jawa miskin, kere, iso duwe pacar putih Cina, putih imut-imut. Lah, makanya yang belum menikah tuh banyak tanya sama saya, Pak Jarod, apa rahasianya? Oh, rahasianya saya punya selera tinggi sekali. Dan dia punya selera rendah sekali. Ya kan? Ya kuwi. Kok tak bilang lagi selera rendah tuh gimana sih? Gini loh ceritanya, saya cerita sedikit ya. Istri saya itu anak gembala. Jemaatnya 90% Tionghoa. Dan jemaatnya itu tanya sama Bapak Gembala, anakku punya pacar Batak, anakku punya pacar Jawa. Dan Gembala mengajarkan apapun sukunya, kalau dia lahir baru, show Yesus. Gitu. Kasih ayat yang banyak. Ya jemaat gak bisa bantah, wong Pak Gembala masa dibantah. Ya kan, tapi diem-diem itu ya ngerasani. Lah ya enake pendeta ngomong ngono, coba engko nek anake entuk Jawa dikeke apa ora. Ya kan? Nek anake entuk Batak dikeke apa ora, kan gitu ya kan? Lah gembremeng kayak gitu tuh didengar sama dia waktu SMP, saya belum kenal, kenalnya waktu kuliah. Lah dia itu bilang sama Tuhan begini, Tuhan, aku nih mau jadi alat peragamu, dapat Jawa enggak apa-apa, miskin pun jadi.
Itu bapaknya itu cuma ngomong, suku apa saja yang penting Yesus. Dia tambahi lagi, miskin pun enggak apa-apa. Yang penting takut akan Tuhan. Supaya jadi alat peraga dan firman Tuhan digenapi bahwa orang yang takut akan Tuhan, apapun sukunya, diberkati. Dia tuh doanya begitu. Ya makalah jadilah kepadanya sesuai dengan perkataannya. Ya kan, bener saya dapat Jawa miskin. Aduh, ya bapaknya khotbah ya khotbah ya kan. Tapi anaknya untuk Jawa miskin loh. Mbok Jawa ning ya sugih loh ya anaknya bakul batik loh ya. Jawa miskin, wah pacaran 6 tahun enggak dinikah-nikahkan saudara ya. Ya ragu-ragu juga itu mertua. Masih calon ragu-ragu lah Jawa miskin piye kan. Wah lagi pacaran itu baru sebulan loh. Dia tuh bilang begini, papa mau datang kenalan. Supaya kalau enggak setuju tuh putus enggak sakit hati. Enggak dalam-dalam sakitnya. Kalau enggak setuju enggak dilanjutkan gitu. Dia pokoknya kalau orang tua enggak setuju dia bagi dia bukan dari Tuhan. Ya saya bilang ya oke enggak apa-apa. Kita ketemu ya, nanti ketemu di gereja ada lobi, ada sofa, ada tempat, ada ruang tamunya. Saya kan ketua pemuda. Ya janjian ketemu di gereja. Weh dia bilang, kata papa besok mau mampir tempat kos. Waduh, wah, semalam saya berdoa Tuhan kalau bisa cawan ini lalu Tuhan. Waduh, bener saudara, mampir tempat kos. Wah, dia bawa ponakannya langsung nyeletuk saudara. Kok koyo kapal pecah. Lah gimana bang rumah, cuma tempelan rumah begitu. Ya sudah, saya berdoa lagi Tuhan, kehendakmu jadilah Tuhan. Bener, pacaran 6 tahun ya enggak dinikah-nikahkan. Rupanya dia mungkin ragu-ragu. Kok calonnya mantunya orang miskin. Akhirnya saya kuatkan pacar saya. Supaya pacar saya menguatkan orang tua. Jangan ragu-ragu menikah sama orang miskin. Orang kaya bisa jatuh. Orang miskin enggak bisa jatuh. Karena kita sudah tergeletak. Enggak mati untung. Aduh, namanya orang miskin saudara. Aduh, waktu kuliah itu miskinnya minta ampun. Paling seneng tuh kalau dengar berita ibadah ucapan syukur saudara ya. Itu paling seneng saudara ya. Pokoknya kebaktian gak bawa Alkitab gak apa-apa. Yang penting bawa plastik saudara ya. Aduh, dah. Ya sebentar tak nangis dulu saudara. Kok jadi parenting pindah ke situ saudara ya. Oke, ya singkat cerita kita menikah dan kita diberkati. Karena kita jadi alat peraganya Tuhan. Bahwa seorang Jarod Wijanarko dan Esther Setiawati yang menghormati orang tua, yang mengasihi anak-anaknya, Tuhan datang pukul tanah dengan berkat. Bukan pukul, memberkati tanahnya. Tapi kalau kita nggak sayang anak, kita nggak hormati orang tua. Tapi gimana Pak caranya kita ada gap generasi ini? Maka kita perlu membangun relasi hati. Makanya hati Bapak kembali kepada anak, hati orang tua kembali kepada anak, hati anak, bicara hati. Relasi itu hati, bukan hukum. Ini anak saya ada akte nikahnya, terbuka enggak, ngobrol enggak. Kami dan anak-anak sangat terbuka, anak ada naksir atau ditaksir aja, belum bilang yes I love you atau udah ngomong sama orang tuanya, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Anak saya menikah, saya bilang sama anak saya, begitu kamu menikah, itu namanya email, Instagram, Facebook, ganti passwordnya dan papa tidak harus tahu lagi. Sebelum mereka menikah, saya bisa log in ke Instagram anak saya bisa masuk ke Facebooknya. Ibu-ibu zaman sekarang kadang-kadang jangankan log in ke Instagram anaknya, ya jangankan log in, ngefollow aja nggak bisa, sudah diblok sama anaknya. Ibu boleh punya Instagram supaya bisa ngefollow anak, tapi jangan komen. Ya, jangan komen, itu etikanya melanggar etika. Jadi anak nanti merasa dikintilin sama orang tuanya. Nanti ada yang mau naksir anak kita, ya nggak mau dikintilin mak-maknya gitu. Ya kita ngintilin, tapi nggak usah komen gitu ya. Oke, nanti kita boleh bicara mengenai etika milenial. Tapi sekarang kita bicara mengenai relasi hati. Apa sih tandanya relasi hati? Atau gimana caranya hati Bapak kembali kepada anak? Ini bukan pelajaran yang susah. Bapak itu pernah hatinya sama anak. Contoh yang paling gampang itu anak pertama.
Anak pertama itu orang tua ya lagi seneng-senengnya punya anak. Makanya anak pertama itu, waduh, isom berangkang yo di foto, mandi yo di foto, ulang tahun pertama 2, 3, 4 ada fotonya. Anak pertama tuh fotonya banyak. Siapa di sini anak muda nomor 2, nomor 3, nomor 4? Pulang ke rumah goleken fotomu ndek cilik ora ono. Karena hati bapaknya sudah sama pelayanan kalau dia pendeta, sama dagang kalau dia pengusaha. Namanya anak ketiga, udah nikah 10 tahun, karir sudah tinggi. Maka kita pernah hati kita sama anak. Ya seperti itu aja, kembali lagi hati kita sama anak. Nanti anak yang baru hatinya akan kembali kepada orang tua. Kenapa orang tua dulu? Ya kita lahir duluan, ya kita yang ngalah. Masa kita nyuruh anak ngalah, yang minta maaf duluan? Ya enggak lah. Ya. Tapi kan kalau anak hilang nggak dicari Pak, dirham hilang dicari Pak, domba hilang dicari Pak. Itu perikopnya bukan anak hilang, tapi anak pergi. Minta warisan sama orang tuanya, lalu pergi, bukan hilang, ya nggak dicari. Orang dia pergi Pak, minta warisan lalu pergi, bukan hilang. Kalau zaman sekarang kan bisa dicari nama anaknya, oh usahanya bangkrut, makan babi. Dulu kan nggak ada gadget, ya nggak dicari, bukan hilang. Yang anak hilang dicari itu ada, Yefta. Jadi perampok penyamun, maka Gilead mencari Yefta, minta maaf sama Yefta, dan Yefta dipulihkan. Jadi orang tua kembali kepada anak, maka Yefta mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Yefta bisa berdoa lagi kepada Tuhan setelah tua-tua Gilead minta maaf. Banyak anak gak bisa doa, bahkan gak mau doa, gak mau gereja. Kenapa? Lihat bapaknya munafik. Maka orang tua yang harus mulai kembali dulu sama anaknya. Lalu roh Tuhan turun atas Yefta. Bahkan anaknya penuh Roh Kudus. Dan Yefta jadi hakim-hakim atas seluruh suku Israel. Padahal tadinya Yefta itu cuma di Gilead aja. Gilead itu udah dari suku marga kecil lagi. Diangkat Tuhan tinggi loh. Padahal Yefta sempat jadi perampok, jadi penyamun. Saya tidak peduli anaknya terlanjur narkoba, terlanjur maling. Nggak ada kata terlanjur. Tidak ada kata terlambat untuk kebaikan dan pemulihan. Tinggal kita harus mau melangkah. Apa Pak tandanya kalau orang tua itu ada hati? Ya ada waktu. Ada hati, ya ada informasi. Ada hati, ada relasi. Makanya orang pacaran itu ya, lagi makan bakmi aja lihat bakmi itu inget rambut pacarnya. Makan bakso inget matanya pacar belok gitu ya. Karena inget makanya DWA pacarnya. Aku makan bakso di sini enak banget. Tak bungkusin ya begitu. Keep inform. Ya sudah menikah. Ya sudah nggak pernah berita. Ya makanya kita perlu belajar menjaga relasi. Sediakan hati maka komunikasi gampang. Pak saya susah ngomong sama anak. Berarti nggak ada relasi. Pak, gimana ya komunikasi sama suami istri kok susah? Berarti nggak ada relasi. Kalau ada relasi, komunikasi itu gampang banget. Oke, contohnya orang pacaran, ya ada relasi, ada cinta. Itu ngomong nggak pakai bahasa loh. Cuma dikedip-kedipin aja dia tahu maksudnya. Langsung dia bilang, Pak aku arep neng mall. Lu neng diantar sopo? Ki ono temenku gitu ya. Dikedip-kedipin pamit orang tuanya, minta izin pergi. Sudah menikah, coba kedip-kedip. Matamu kenapa? Gitu ya. Ora mudeng-mudeng. Ora mudeng-mudeng. Anak kecil itu, ibu itu loh. Ngerti itu, ini anaknya nangis ngompol, ini anaknya nangis luwe, ini anaknya nangis minta digendong loh. Kok ngerti loh? Ada relasi hati. Tapi begitu relasi hatinya rusak, ngomong aja berantem. Dijelasin aja gak ngerti-ngerti. Di mana masalahnya? Waktu pacaran kan komunikasi gampang banget. Begitu menikah cari Pak Jarod, Pak seminar dong Pak, komunikasi suami istri. Kok saya gak pernah diundang pemuda-pemudi ya, cara berkomunikasi dengan pacar supaya dimengerti gitu, gak ada saudara. Gak ada saudara ya, gak ada. Jadi komunikasi itu selama ada relasi, maka akan menjadi mudah. Maka intinya adalah bagaimana kita membangun relasi antara orang tua. Maka relasi itu hanya bisa lewat interaksi. Interaksi itu adalah kebersamaan di mana kita berbicara, bahkan mungkin gandengan tangan, sentuhan fisik. Maka ketika ada relasi, bahkan nanti orang tua itu bisa akan mengajarkan nilai-nilai. Tujuan mendidik itu mengajarkan nilai-nilai. Ya nilai terbaik ya firman Tuhan, boleh juga nilai moral, nilai budaya. Tapi kalau nggak ada relasi, ya generasinya hilang.
Maka kita perlu membangun relasi. Nah, gimana membangun relasi? Saya pertajam lagi, maka kita perlu relasi yang lebih intim. Kalau Alkitab berkata, kasih mesra atau intim. Tapi gimana kita bisa intim? Maka saya berikan teknisnya. Kekuatan relasi itu seberapa banyak kita punya memori cinta. Makin banyak memori cintanya, makin kuat relasinya. Selain memori cinta, maka keunikan memori juga akan memperkuat relasi. Oke, tak kasih contoh. Bapak Ibu waktu SMA dulu punya teman berapa? Wah banyak Pak, saya ini sekolahnya SMA sekian Pak. Itu kelas 1-nya paralel 5 kelas Pak, kelas 2 paralel 5 kelas Pak. Oke, punya 200 teman. Berapa orang yang ingat sampai sekarang? Ya 5-10 orang, siapa itu? Yang maling bareng-bareng, disetrap sekolah bareng-bareng, yang dihukum bareng-bareng suruh muterin ke lapangan sepak bola, yang camping bareng-bareng, pas camping tadi ngintip orang mandi bareng-bareng gitu loh ya. Pokoknya punya pengalaman unik walaupun itu pengalaman tidak baik, syukur pengalaman yang baik. Jadi saya ingat dengan siapa saya pergi camping yang pertama, apalagi pertama kali camping, pertama kali mendaki gunung, itu teman itu ingat. Atau berantem juga ingat, itu namanya memori jelek. Bukan memori cinta. Makanya kalau saya pengen anak saya itu punya kenangan. Pertama kali bisa berenang itu dibawa bapaknya. Sampai dia gak bisa tenggelam. Selalu panggil kita guru renang. Ajari anak saya les gaya ini. Anak saya tak belajar setir mobil itu ya. Saya yang di sebelahnya pertama kali. Udah mulai bisa setir mobil, panggil sopir. Ajari dia parkir mundur, dia belum pintar. Pertama kali naik gunung itu kita sekeluarga. Sampai anak, wow ternyata pemandangan di tempat yang lebih tinggi itu bagus ya. Wih nanti temanku Singapura mau tak bawa ke Bromo. Itu yang kedua kali, bukan yang pertama kali. Pertama kali snorkeling ya dengan keluarga. Nah betapa banyak kita gak punya pengalaman dengan keluarga. Maka pengalaman harus unik. Untuk yang pertama kali usahakan orang tua dan anak. Kalau udah terlanjur, ya bangun memori yang baru. Memori yang lama gak bisa ditimpa. Jangan sampai begini, adik-adik ya ngajar anak remaja SMP, apa yang kamu ingat mengenai ayahmu? Boleh tulis, boleh angkat tangan. Ya pernah digampar, ditempeleng juga pernah. Loh ya aduh memori jahat, memori jelek. Jadi waktu manusia itu merenungkan memori, memenungkan relasi, sama apa yang kau ingat dengan suamimu? Berapa banyak memori cinta, berapa banyak memori KDRT? Memori gak bisa dihapus, Pak ajari saya melupakan, mana bisa, otak kita gak punya fungsi delete. Ditimpa aja file yang baru dan dibanyakin aja file yang baru. Otak kita gak ada fungsi delete, kita gak bisa melupakan. Bahkan kalau saya gak mau melupakan masa lalu, pernah bangkrut, pernah kebakaran, pernah ditipu sekian miliar, itu file kehidupan yang mahal. Dan saya akan simpen dengan rapi dalam perpustakaan kehidupan. Dan setiap file saya memaknai kejadian. Saya menemukan hikmah di dalam setiap kejadian, itu file mahal. Dan saya akan ingat, karena di situ ada cerita pertolongan Tuhan, ada cerita pewahyuan Tuhan, ada cerita mengenai kekekalan. Setiap file kehidupan begitu berharganya dalam proses kehidupan saya. Kalau saya tidak akan melupakan semua yang terjadi. Dan saya akan menyanyi lagu Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Sambil ingat kebakaran, sambil ingat ditipu orang. Dan semuanya ada nilai-nilai kehidupannya. Anda bisa nyanyi lagu itu? Atau lagunya diganti? Betapa ku menyesali nikah sama satu ini, kemana-mana sendiri kayak gak punya suami, Tuhan ambil nyawanya. Jangan menyesali yang pernah terjadi saudara. Anda harus bersyukur dengan siapa yang Anda nikahi. Kenapa harus bersyukur? Karena Bapak Ibu tidak punya pilihan lain, ya kan? Sama juga tadi malam saya ajarkan, Bapak-bapak harus ngalah sama istri. Kenapa Pak Jarod? Karena Bapak tidak punya pilihan lain. Bapak harus ngalah, karena makhluk hidup satu itu tak terkalahkan. Lah wanita gimana mau dikalahkan? Dibuat dari tulang, ya kan, dibanting juga gak patah. Laki-laki dari tanah, ditendang juga pecah gitu kan. Maka wanita itu penolong, itu dibuat spesifikasinya lebih tinggi dengan bahan tulang. Tulang buang dagingnya, buang ototnya halus. Makanya wanita itu makhluk halus saudara.
Yang tidak bisa ditengking seperti setan dan genderuwo. Tidak bisa dikerasin tambah mengkel. Ya, wanita itu makhluk halus yang susah dimengerti. Makanya bapak-bapak jangan melawan makhluk halus satu itu. Hancur engkau, hancur saudara, hancur. Tulang dilawan, tanah kok ngelawan tulang. Ya nggak bisa. Ya, karena wanita tidak diciptakan untuk dikalahkan. Wanita diciptakan untuk dicintai. Cialah. Kalau wanita dicintai, dia akan dengan sukarela menundukkan dirinya dan mengalah. Tapi kalau dia nggak dicintai, tulangnya keluar, keras sekali. Orang Batak bilang keras sekali. Karena itu mari kita membangun memori cinta. Dengan banyak memori cinta, kita sengaja merencanakan. Ketika anak-anak saya belum keluar negeri, saya sadar mereka 13 tahun akan keluar negeri, waktu kami 13 tahun. Maka setiap namanya libur lebaran, libur Natal, saya cuti dari pelayanan, saya tidak pergi ke gereja. Kami sekeluarga pergi ke Ujung Kulon, pergi ke Genteng, pergi ke Mentawai, kami pergi ke Raja Empat, kami pergi ke tempat yang gak ada sinyal. Kami sekeluarga liburan, bukan ikut paket tur yang rombongan rame-rame, enggak. Kami sekeluarga saja liburan. Jadwalnya tersendiri, kami menikmati keluarga. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, pokoknya ada libur lebaran, libur Natal, libur sekolah, libur Paskah. Saya enggak terima pelayanan, sampai anak berangkat ke luar negeri. Karena saya tahu waktu enggak bisa diputar ulang. Tapi kalau Bapak Ibu yang sekarang ini jauh dengan orang tuanya, yang enggak ada kata terlambat. Memang makin besar anak, makin susah ngajak pergi. Anak TK, ya aduh, yuk kita pergi. Jangan kan diajak pergi. Mau kemana? Rapat, ikut. Dia nggak ngerti arti rapat. Pokoknya mau ikut aja. Dikasih es krim, udah ikut terus ya. Remaja, ya ada mall baru di Semarang. Nak, ada mall baru di Semarang. Kamu Sabtu malam ada acara nggak? Sabtu sore. Kalau nggak ada kita pergi bareng. Ya belum dipikir ah. Apa sih maksudnya belum dipikir? Dia WA temennya, ada mall baru di sana gitu ya. Maka kita ingetin Jumat, Sabtu mau pergi enggak? Enggak, gitu. Sabtu pergi dia. Loh katanya enggak, kemana? Ke mall. Loh katanya enggak pergi, sama teman sih. Apa maksudnya sama teman? Aku mau pergi tapi tidak sama kalian. Susah ngajak anak remaja pergi. Gimana caranya? Ajaklah pergi yang temannya tidak akan ngajak ke sana. Maka butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga. Tunjukkan aja Instagramnya, nak mau nggak kesini? Wih itu Swedia ya? Bukan, negeri di atas awan, Telomoyo gitu. Ya kan? Telomoyo, dia bilang, aku pikir dulu ya. Aku pikir dulu tuh maksudnya dia jadi temen yang mau ke sana apa enggak gitu ya. Makin jauh makin nggak ada temennya. Kalau gitu jangan ajak Telomoyo, yang lebih jauh lagi. Nak mau nikmati salju juga? Oh mau, di mana itu? Dieng. Dieng bulan Agustus ada salju kawan. Tempat-tempat yang instagramable, yang remaja pada suka ke sana. Tapi temannya nggak mungkin ke sana cukup jauh. Nah, kita ajak, kita mau. Ajak, memang butuh waktu, butuh biaya, butuh nabung. Dan begitu pergi sekeluarga, hati-hati. Pergi ke sekeluarga, namanya family dating. Apa itu dating? Dating itu kencan. Apa itu kencan? Oke, pertamanya family dating. Kalau sudah family dating, nanti baru dating berdua, bapak sama anak perempuan, bapak sama anak laki-laki, ibu sama anak perempuan, ibu anak berdua. Dating itu berdua. Kalau bertiga yang satu nyamuk. Tapi kalau belum bisa berdua, bapak sama anak berdua, ya merayakan Natal lagi, sunyi senyap. Bingung mau ngomong apa, akhirnya bosan, nggak mau lagi pergi. Jangan langsung berdua, sekeluarga. Tapi saya mau terangin dulu dating itu pergi berdua. Apalagi dating itu, ya pokoknya tadi saya bilang ya, ibu anak laki-laki, ibu anak perempuan, bapak anak laki-laki, bapak anak perempuan. Nah, dating itu bicara yang tidak penting. Jangan ngumpul keluarga, mumpung ini ya, bicara satu keluarga liburan bareng ke restoran bareng-bareng. Jarang loh keluarga makan di restoran bareng-bareng. Maka begitu bareng-bareng, ibu udah lama ngempet. Ya, maka begitu ngempet, mumpung satu keluarga kumpul, sambil nunggu makanan datang, ibu sudah mulai pembukaan. Nak, mama mau nanya, kamu tuh besar cita-citanya mau jadi apa? Anak diajak ngomong yang penting-penting, langsung diem sambil berkata, iki terakhir aku pergi sama mereka. Gitu.
Dating itu ngomong yang tidak penting, jangan ngomong cita-cita, PR segala macam. Dating itu ngomong yang tidak penting. Kalau ngomong yang penting itu namanya meeting. Lah keluarga kok meeting terus? Di sini ada Pak Bos enggak? Pak Bos. Apa itu Pak Bos? Bos. Bos itu bilang sama anak buah, kalau enggak penting-penting sama manajer, kalau yang penting baru sama saya, itu namanya bos. Jangan jadi Pak Bos, nak. Kalau yang enggak penting-penting sama mama, sama papa yang penting saja, itu namanya Pak Bos. Nanti anak enggak punya relasi dengan bapak. Bapak harus ngomong sama anak yang tidak penting. Kalau yang penting namanya meeting. Lah bapak sama anak kok meeting terus? Ya meeting ya berantem nanti. Suami istri meeting terus. Suami istri harus dating lagi ya. Pergi bareng-bareng, ngomong yang tidak penting gitu loh ya. Nah itu susahnya Pak. Laki-laki itu paling gak suka ngomong yang tidak penting. Makanya banyak laki-laki itu, istri ngomongnya gak ada gunanya gitu. Ngomong yang tidak penting-penting loh Pak. Justru itu penting bagi istri. Istri memang sukanya dating. Ngomong yang tidak penting. Lah Bapak maunya meeting. Udah susah dah. Tapi Bapak harus sadar ya, kita perlu dating. Ya, jangan meeting terus gitu ya. Maka belajarlah untuk bicara yang ringan-ringan saja. Nanti sambil bicara, sambil liburan, sambil makan, menggenapi Ulangan pasal 6. Sampaikanlah ini kepada anakmu. Apa itu? Firman, nilai, pelajaran. Waktu engkau duduk dalam perjalanan, ketika bangun, ketika tidur, dalam kehidupan sehari-hari. Saya suka ada mesbah keluarga, tapi saya enggak setuju tiap hari mesbah keluarga. Jadi formalitas. Akhirnya jadi apa? Kebiasaan atau kewajiban. Ayo kumpul ya, Bapak mau bacakan ayat. Udah enggak enak jadi pendeta, kebaktian melulu. Kalau anak masih TK dulu, kita tiap hari kita mesbah keluarga. Anak SD seminggu 2-3 kali saja. Anak SMP seminggu sekali saja. Karena mereka juga harus berlatih saat teduh pribadi, PA pribadi, hubungan pribadi. Tapi keluarga tetap ada relasi secara formal dalam mesbah keluarga. Tapi informal justru itulah sebenarnya efektifnya mengajarkan nilai-nilai. Anak diajak panjat tebing, diajak naik gunung gitu kan, nanti kelihatan tuh yang antusias, yang malesan. Nah kita bisa ngomong gitu ya, percaya dah nanti di atas tuh view-nya bagus. Keindahan tuh ada di balik penderitaan. Lihat nanti kita nih capek-capek sampai di atas, bener percaya saya gitu ya. Walaupun kadang anak itu beda-beda. Nomor 3 kayak saya, paling seneng keindahan sampai di atas gunung. Waduh, wow keren, wow bagus banget Pak. Nomor 2 datang, uduk. Ya gak ada apa-apanya. Ya gak ada apa-apanya. Kadang anak itu pertama belum bisa menikmati keindahan alam. Bagi dia tuh di mall lebih enak, di kafe lebih enak. Jadi kalau dia ajak ke tempat alam itu, ya gak ada apa-apanya. Ya gak ada apa-apanya lah namanya alam. Tapi lama-lama mereka menikmati. Ketika akhirnya mall udah bosen, lihat pemandangan alam, wow. Nah, apapun respon mereka, jadi kayak outbound keluarga, gampangnya tuh gitu. Kalau bagi saya, liburan itu kayak outbound keluarga. Dalam outbound itu kadang setiap karakter bisa muncul. Lalu coachnya di perusahaan bisa mengajarkan sebuah nilai secara sederhana lewat game. Tapi lebih nancep. Pentingnya teamwork, misalnya gitu. Pentingnya semangat yang tidak pernah pudar. Kalau kita gini, nak kumpul ya nak ya, firman Tuhan berkata supaya engkau sungguh-sungguh, karena itu yang, ya itu ayat bagus. Tapi kadang kurang nancep, tanpa penjelasan. Penjelasan yang gampang adalah bentuk kegiatan. Nah anak sekarang itu belajar itu nggak bisa dengan formal. Bahkan banyak sekolah-sekolah internasional itu belajarnya itu kelas formalnya makin berkurang. Tapi banyak workshop, banyak bermain, banyak on job training, banyak pergi ke perusahaan, banyak praktek. Dan seluruh panca indera digunakan, masuk ke alam bawah sadar. Masuk ke dalam, itulah kenapa Ulangan pasal 6 berkata, sampaikan firman Tuhan ini kepada anak-anakmu. Waktu engkau duduk, waktu engkau berbaring, waktu engkau dalam perjalanan, dan seterusnya. Artinya apa? Dalam kegiatan sehari-hari. Di dalam relasi yang kuat, maka nilai-nilai kehidupan itu akan diwariskan. Dan tidak mudah yang namanya membangun relasi kalau anak-anak remaja. Saya pernah punya pengalaman dengan anak nomor 2 itu jauh. Memang banyak bapak yang jauh sama anak, sehingga anak itu butuh uang, minta ibunya. Ada apa, ngomong sama mamahnya.
Ya itu biasa, tapi ya harusnya ya enggak juga. Ketika saya sadar bahwa saya jauh dengan anak nomor 2, waduh, saya mesti deketin dia nih. Deketi anak ketiga gampang, sama-sama suka ngelukis, sama-sama suka alam. Lah nomor 2 ini hobinya beda sama saya. Dia hobinya sejarah. Dia ke Vietnam, "Pak, aku pengen beli kamera." Ya beli gitu ya. Sampai pulang dari Vietnam, "Ben, mana fotonya kok nggak diupload di Instagram?" Ya ngapain diupload, kan cuma buat koleksi aja. Jadi nggak diupload gitu kan. Begitu ketemu, "Mana lihat fotonya?" Wih itu ya, waduh itu yang difoto itu ya batu, kupu-kupu, akar pohon. Nggak ada foto dirinya. Kalau saya kan beda ya. "Halo guys, saya sedang ada di Vietnam." Saya narsis suka foto gitu ya. Itu anak saya nomor 2, persis kayak istri saya, tidak suka foto. Ya, dulu kita pergi tahun 90 tuh ke Amerika setelah menikah gitu ya. Pergi ke kota New York, saya pikir wah bagus dong foto dekat depan gedung gitu ya. Dia bilang ya biasa aja. Wah anak saya nomor 2 juga gak suka foto, tapi anak saya nomor 2 sukanya sejarah. Jadi kalau ngajak anak pertama, kita ngajak keluarga, tapi ngomong anak pertama, yuk kita ke Makassar, ada apa di sana? Ada pisang epek, ada palu butung, ada ikan di Makassar tuh macam-macam, ada ikan salamata, ada ikan kudu-kudu, dimasak wah dia suka kuliner. Ngajak nomor 2, yuk kita bulan depan, liburan depan ke Makassar. Ada apa di sana Pak? Ada kuburan Pangeran Diponegoro, ada benteng Van der Broek, lalu kita dari Makassar nanti ke Bantimurung, itu ada air terjun, di situ ada komunitas kupu-kupu, spesies terlengkap di dunia itu ada di situ. Kita ngajak nomor 3, ikut ke Makassar enggak? Ada apa di sana? Itu kota kecil, tapi ada mall yang begini-begini. Ikut, semuanya ikut. Sampai di Makassar ada family time, sarapan bareng-bareng, jam siang kita bisa bebas. Sama istri, kamu bertiga sama anak ini, kamu deketin mereka. Aku sama nomor 2, aku deketin dia. Lalu kita pergi kemana-mana, bisa family time, tapi di lokasi, sampai di London misalnya, kita breakfast bareng-bareng, jam 2 kita makan di sini ya. Sekarang kita free time. Siapa sama mama, siapa sama papa. Tapi sini kita udah atur di kamar. Aku sama dia nanti ya, aku sama dia, kamu sama dia gitu. Kita deketin. Jadi kita ada dating berdua. Maka saya butuh banyak waktu untuk deketi anak nomor 2 ini berdua. Kita keliling dunia berdua, ya kalau nggak punya uang nggak usah keliling dunia. Indonesia juga punya keren-keren banget. Pemandangan alam Indonesia itu kalau sudah keliling luar negeri gitu sebenarnya kita nggak kalah. Ya, yang penting kalau foto di Indonesia kameranya naik sedikit, jangan di bawah. Di situ ada bungkus Indomie, ada botol Aqua dan kawan-kawan gitu ya kan. Kalau naik sedikit ada kelihatan view-nya udah kayak Denmark, kayak Swedia, kita nggak kalah ya. Keren-keren sekali gitu ya. Yang penting bukan kemana perginya sebenarnya, tapi bersama dengan siapa. Tapi masalahnya anak, dia pengen tahu kita pergi kemana. Ya, maka cari yang agak jauh dikit, yang dia nggak bisa pergi sama anaknya. Nah, kenapa saya sampai pada kalimat dating ini bukan bicara yang penting? Kita kasih cerita sedikit soal cerita ini. Itu cerita waktu saya deketi anak nomor 2. Ben, kamu pengen kemana liburan nanti? Amerika, waktu itu dia masih pengen kalau S2 ke sana. Afrika, kayaknya kau akan ada pertukaran pelajar. Jerman, pasti aku ke sana. Ke Australia aja Pak. Ya udah. Papa pergi 2 minggu, kita pergi 10 hari, melewati 2 kali hari Minggu. Minggunya Papa khotbah, tapi Senin Jumat Papa tidak ada pelayanan sama sekali. Karena kita pengen berdua kita jalan-jalan. Setuju Pak? Oke. Sampai di Australia, gembalanya bilang, "Pak, Senin malam yang ngajak diakan ini, Senin siang ngajak makan diakan ini, Selasa malam pengusaha ini, udah dijadwal rapi siapa ngajak makan siang, siapa ngajak makan malam. Mereka pengen sambil ngajak makan, sambil konseling, sambil ngobrol. Pak Gembala maaf ya, bisa nggak Senin sampai Jumat itu saya dikosongkan saja. Saya mau berdua sama anak pengen berdua sama saya. Wah mau bicara yang penting ya kayaknya begitu karena dia pengen berdua. Jadi anak saya waktu di Brisbane kita ikuti jadwal gereja, anak saya protes, Pak di Sydney nanti boleh nggak kita nggak usah diantar-antar. Oh iya ya setuju, justru itu saya pengennya begitu. Sampai di sini udah dijadwal, Pak tapi ini pengusaha udah, oke gini, sebagai kompensasinya Jumat kita bikin sel group khusus buat yang mau ngantar saya ini, kita boleh tanya jawab sampai pagi saya layani Pak. Oh gitu ya Pak, ya udah. Tapi Bapak kenapa batalin? Anak mau berdua sama anak Pak. Oh ya udah boleh gitu ya.
Jadi berdua sama anak ya. Saya udah menantikan ini anak minta supaya dikosongkan itu pengen ngomong apa gitu ya kan. Hari pertama nggak ngomong apa-apa, ya nggak ada ngomong yang penting gitu. Saya pikir mungkin persiapan, oke. Hari kedua makan pagi bareng, makan siang bareng, makan malam bareng, 5 hari saudara ya. Itu 5 hari nggak ngomong apa-apa yang penting. Sampai akhirnya pulang ke Indonesia, lah kok udah batalin semuanya kok nggak ngomong apa-apa yang penting ya gitu. Udah balik Indo, anak balik Singapura. Sampai di Singapura dia WA istri saya, "Mah, aku seneng banget. Papa mau nemeni aku. Berarti aku penting buat papa." Celah, cuma begitu. Ketika kita batalkan yang lain dan mau berdua sama dia, ngomong yang tidak penting, tapi itu ternyata membuat anak itu yakin bahwa dia itu penting bagi saya. Maka saya sampai pada kalimat ini bahwa dating itu bukan bicara yang penting. Tapi bagaimana kita bicara soal isi hati, atau bahkan gak ngomong apa-apa, soal hobi aja, soal makanan segala macam. Tapi karena saya menyediakan 5 hari untuk bicara yang tidak penting, sekian bulan kemudian, bahkan tahun depan kalau gak salah lupa itu berapa bulan, anak saya itu putus cinta. Saya bukan putus sih, nyambung juga belum. Jadi anak saya itu mulai berani cerita malah setelah di Singapura dia WA bahwa tertarik dengan wanita ini begitu. Wah, saya lihat wanitanya udah pokoknya mumpung anak yang susah jatuh cinta ini jatuh cinta. Saya bilang, "Ben, kalau kamu suka Ben, tembak Ben, tembak." Nggak banyak nanya background latar belakang, bobot bibit tinggal ada pokoknya. Kalau kamu digerakkan cinta tembak. Anak saya nggak mau Pak, ada prosedurnya Pak ya. Nembak itu ya cari momentum yang bagus. Dia ulang tahun kayak atau Valentine kayak, singkat cerita dia ulang tahun. Anak saya udah persiapan bawa ini bawa itu, datang ke rumahnya dan disitulah dia melihat dia ditembak orang lain. Waduh, anak saya kayak layangan putus. Pengen balik ke Indonesia. Ya kayak layangan putus. Kenapa nih bagian balik Indonesia? Akhirnya papa nanti hari ini aku bisa telepon enggak? Papa ada khotbah sampai jam 9. Oke, habis khotbah aku telepon ya. Tiap malam telepon mengenai soal pacar, soal putus cinta, soal kehidupan. Tiap malam dia telepon. Dari situ saya ingat, kalau dulu saya tidak sediakan untuk hal yang tidak penting, yang penting dia akan enggak ngomong sama saya. Sediakan bahkan untuk hal yang bagi kita tidak penting. Untuk anak-anak. Nanti hal-hal yang penting dia akan tanya kita. Tapi kalau kita nggak mau sediakan waktu untuk mereka, mereka akan merasa dirinya tidak penting bagi papahnya. Lalu ada masalah yang penting yang gawat, dia tidak cari kita. Kalau kita nggak tahu ada masalah anak-anak, gimana mereka menghadapi masalah? Maka sediakan waktu untuk mereka. Mungkin sekalipun itu sepertinya bukan hal yang penting. Bahkan seperti kita buang-buang waktu. Tapi tidak ada investasi yang sia-sia bagi keluarga. Karena itu Efesus pasal 6 ayat 4 berkata, "Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Tapi bagaimana kita bisa mendidik kalau kita nggak ada relasi? Apa itu ajaran nasihat Tuhan? Ya kenal Tuhan waktu usia dini. Dengan kata lain, PI pribadi, anak dibikin lahir baru sejak usia dini. Kenapa kita atau saya menekankan lahir baru bagi anak-anak, orang tua melahirkan baru anak-anak? Karena nilai dunia berubah dengan cepat sekali. Dan anak-anak berinteraksi dengan gadget yang mewakili isi dunia itu di dalam genggaman tangannya dan pelan-pelan merubah mereka. Maka kalau kita tidak menaruh fondasi yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan. Saya baru sadar kenapa ya Tuhan Yesus ribuan tahun lalu berkata, kalau aku datang lagi adakah iman di bumi? Karena 63% milenial tidak percaya kalau Tuhan ada. Dan dalam survei yang diadakan oleh yang namanya Barna Group, dalam laporan Barna Papers mengenai millennials, teenager Asia. Penelitiannya di Asia, bukan Eropa ya, penelitiannya di Asia. Kenapa kamu ke gereja? Musiknya keren, kegiatannya kreatif, orangnya baik-baik. Kamu percaya Tuhan ada? Enggak pengaruh dalam hidup saya. Dalam bahasa sehari-harinya, kira-kira begitu surveinya. Kok kamu ke masjid, orangnya soleh-soleh, aku merasa aman untuk bersahabat dengan mereka. Kamu percaya Allah ada? Tidak. 63%. Di Asia loh. Generasi teenagers. Kalau Eropa Amerika jangan tanya, mereka 61% yes LGBT. Karena di Amerika hanya 12% penduduknya yang hari Minggu pergi ke gereja.
paspor pun nggak ada agamanya. Emangnya mereka negara Kristen? Enggak, mereka negara ateis. Eropa gereja kosong dijualin. Yang ramai adalah gereja Korea di Eropa, gereja Indonesia di Eropa, gereja Asia di Amerika. Gereja bule, nggak ada jemaatnya. Bahkan mereka nggak bisa bayar pajak untuk asetnya. Gereja dijualin. Anda bisa beli gereja untuk tempat peramal boleh, untuk tempat judi boleh, untuk masjid boleh. Gereja dijual di Eropa karena mereka sudah kehilangan iman. Maka kalau Tuhan Yesus berkata, kalau aku datang adakah iman di bumi? Jawabnya, ada Tuhan, anakku dan cucuku. Karena kita mengajarkan kepada mereka bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan hidup. Nilai firman Tuhan yang tidak berubah. Penutup. Di dalam relasi dengan Tuhan, anak ada Roh Kudusnya, kita ada Roh Kudusnya. Otaknya beda karena beda generasi, tapi rohnya sama. Maka kita ada relasi roh. Relasi yang kuat. Karena sama-sama ada Roh Kudus dalam roh kita dan dalam anak dan cucu kita. Kita terpisah generasi, berbeda konsep. Tapi sebenarnya konsep atau mindset yang terkuat dari nilai. Dan nilai itu dibangun atas dasar keyakinan atau firman Tuhan. Maka ketika kita mendidik anak-anak kita firman Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik buat mereka. Waktu saya bangkrut, saya sempat merasa gagal sebagai orang tua. Saya gagal mewariskan perusahaan yang go public kepada anak-anak yang sebenarnya saya persiapkan untuk hal itu. Begitu bangkrut saya gagal, mau wariskan perusahaan. Tapi dalam tengah kebangkrutan itu anak-anak tanya, "Pak, waktu liburan kita pernah ke Mentawai, kita pernah ke pedalaman. Saya lihat sekolah yang dibangun sama Papa, gimana mereka?" Papa melukis, Papa tetap sumbang mereka. Walaupun nilai sumbangannya bukan perpuluhan lagi, bisa 30%, 50%, Papa hidup bagi Tuhan, Papa hidup bagi sesama. Dulu anak saya itu berkata, "Pak, yang keren dong Pak, Papa ini pakai batik kayak Pak Lurah, batiknya jelek, celananya jelek, sepatunya jelek." Saya bangun sekolah di pedalaman tiap tahun 1-2 sekolah. 32 sekolah kita biayai operasionalnya sejak tahun 98. Kalau setiap tahun itu 1,5 miliar selama 26 tahun. Kalau saya nggak bangun sekolah di pedalaman, di rumah saya bisa parkir 1 Rolls Royce, 1 Jaguar, 1 VW Kombi, mobil paling 2, 3, 4 miliar. Tapi saya hidup begitu sederhananya, tapi saya banyak memberi. Dan waktu anak saya tak bawa ke Mentawai, melihat sekolah-sekolah yang saya bangun, yang tadinya anak berkata, "Papa ini kayak Pak Lurah, Papa ini terlalu sederhana." Begitu melihat bagaimana kita pergi ke sebuah pulau, sebuah desa, di mana sekolah itu kita bangun di situ. Penduduk datang menyambut kita di pantai. Kita pergi ke pulau yang lain, penduduk masih melambai-lambai di pinggir pantai sampai perahu kita kecil. Ada yang naik pohon kelapa, cari kelapa, ada yang cari ikan ke laut untuk menjamu kita sekeluarga. Di tengah laut itu waktu anak-anak ngelihat penduduk masih di garis pantai, melambai-lambaikan tangannya. Anak saya berkata, "Pak, hidup Papa keren banget ya. Hidup Papa tuh berarti banget. Hidup Papa tuh berdampak banget." Maka waktu saya bangkrut, anak ingat itu, "Gimana Pak pedalaman?" Papa bilang, "Soal operasi bulanan Papa sanggup masih." Papa ngelukis 1 lukisan, Papa Mama hidup 1 bulan. Papa ngelukis 2-3 lukisan lagi, pedalaman selesai. Tapi untuk bangun sekolah, ya mungkin kita nggak bangun lagi. Anak-anak berkata, "Pak, Mah, Pak, kita anak-anak nabung. Biar tiap tahun tetap bangun sekolah." Anak-anak kami diberkati. Mereka kumpulkan duit. Dan kami bangun sekolah di pedalaman dengan biaya dari anak-anak. Waktu anak-anak melakukan hal itu, saya bersyukur punya pengalaman bangkrut. Karena saya melihat, saya sudah mewariskan yang penting kepada anak. Yaitu hati yang mencintai Tuhan sampai berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Waktu saya melihat anak-anak cinta Tuhan dan cinta pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan seperti menghibur saya. Kamu sudah mewariskan yang terbaik buat mereka. Kamu wariskan kekayaan, mereka bisa menghabiskan. Tapi kalau kamu mewariskan kehidupan yang dekat dengan Tuhan, mereka tidak akan pernah habis dalam kehidupannya. Tuhan akan pelihara mereka.